وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا نبينا محمد رسول الله رحمته المهدة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين أما بعد وأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pertemukan kita dengan hari raya yang penuh dengan keberkahan ini, yakni Idul Fitri. Setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi dan memasuki Syawal dengan penuh keterbatasan. Inilah saat kita kembali mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Inilah nikmat yang besar. Tidak saja karena kita dipertemukan dengan Syawal, tetapi juga karena pada tahun ini sebagian kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang amat dirindukan. Sungguh ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di tengah rasa syukur tersebut, kita perlu menyadari bahwa kalau sepanjang 2 tahun masa-masa sulit selama pandemi kita dapat bertahan, sesungguhnya semuanya itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ujian yang berat itu, Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita dan berikan pertolongannya untuk kita. Alhamdulillah, kita menghadapi masa-masa penuh ujian itu dengan keimanan. Insya Allah kita menyadari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang menyatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah menimpa kami. Dialah penolong kami, dan kepada Allah semata hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua yang dialami sepanjang masa pandemi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dengan rasa tawakal yang kuat. Apapun yang kita hadapi, Al-Quran menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bakal menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah penolong kita, Allah lah pelindung kita, Allah lah tambatan hidup kita. Kita berharap keyakinan ini istiqamah, dijaga dan dipegang dengan kuat. Kita berharap keyakinan ini istiqamah, dijaga terus menerus menghadapi kondisi sesulit apapun. Modal seorang muslim adalah keimanan. Karena dengan keimanan itulah Allah akan dibimbing kita sampai kita keluar dari krisis. Inilah yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Takabun ayat 11. Allahu Akbar walillahil hamd. Barang siapa beriman pada Allah, maka akan diberi petunjuk dalam hatinya. Ujian itu mungkin sangat berat, tapi seorang muslim akan lebih tegar menghadapinya. Masa krisis itu tidaklah ringan, tapi seorang muslim akan lebih gigih menjalaninya. Kita digempur pandemi, ekonomi tersiok, usaha dan bisnis tertatih, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tapi lantaran iman di dada,
Alhamdulillah, Allah kuatkan hati kita untuk tidak berputus asa. Oleh karena itu, kita selalu menginginkan keimanan yang terjaga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara, dan amal saleh yang selalu terbina. Itu artinya kita sebenarnya sangat berhajat terhadap keistiqomahan dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya istiqomah dalam hidup seorang muslim, kita diarahkan untuk senantiasa meminta petunjuk dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 17 kali dalam sehari semalam kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah pada kami jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dan istiqomah dalam hidup kita. Sebab peluang seseorang untuk menyimpang itu besar. Peluang seseorang untuk lalai juga sangat besar. Itulah kenapa kita diarahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh petunjuk dan bimbingan. Mari kita amati kecenderungan kita yang sudah terlalu umum. Saban tahun kita digembleng di Ramadan. Sebulan lamanya kita dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah kita di masjid, puasa tadarus tarawih dan tahajud, sedekah menjaga lisan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya setelah Ramadan, semua kebiasaan itu lama kelamaan memudar. Karena kebiasaan seperti itulah kita harus mengupayakan untuk menjaga keistiqomahan di dalam diri kita, terutama pada hari-hari setelah Ramadan. Al-Quran secara berulang memerintahkan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka istiqamah dan mohonlah ampun kepadanya. Al-Fussilat ayat 6. Maka beristiqamahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita dapat merawat ketaatan yang telah dibiasakan selama Ramadan? Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh. Pertama, sesibuk apapun jangan lalaikan ibadah. Sesibuk apapun diri kita jangan sampai mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita mendapatkan tugas yang menumpuk, tapi seberapapun kita sibuk, jangan tinggalkan ibadah kita. Panjang dan melelahkan perjalanan mudik, jangan sampai mengabaikan sholat kita. Padatnya agenda mengunjungi kerabat dan keluarga, juga jangan sampai meninggalkan ibadah sholat kita. Jaga ibadah kita sebaik-baiknya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Ahmad. Tanamkan pada anak-anak dan keluarga tentang pentingnya menjaga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan apapun yang kita hadapi. Yang kedua, memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hidayah. Hanya kepadanya semata kita memohon agar dikaruniakan petunjuk, agar kita istiqamah ba'da Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang telah kita hafal, tetapi sering kita lupa mengamalkannya. Misalnya Al-Quran mengajarkan satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah pemberi karunia.
Quran surat Ali Imran ayat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah digembleng untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada bulan-bulan setelah tidak condong pada kelalaian kesesatan. Setelah sebulan lama rajin berjamaah di masjid, kita berdoa agar tidak berubah malas ke masjid. Setelah sepanjang Ramadan tekun tilawah Quran, kita berdoa agar tidak berubah abai terhadap Al-Quran. Setelah sebulan penuh berhasil tekun dalam zikir, kita berdoa agar istiqamah tertunaikan. Setelah sebulan penuh kita kuat menjaga lisan, kita berdoa agar tidak gampang mengumbar lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita pun mengingat sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengenang sejenak riwayat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'az bin Mu'az membacakannya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Majelis salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lazimkan membaca doa ini. Allah yang selalu membolak-balikkan hati kita, untuk terus kita minta kepadanya agar diteguhkan hati ini di atas agamanya. Yang ketiga, bersahabatlah dengan para saleh. Carilah teman, sahabat, komunitas atau lingkungan yang dapat menjaga semangat kita dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita beraktivitas, temukan orang-orang saleh, baik di luar maupun di dalam, di tempat kerja, kantor, sekolah, kelompok, wali murid, komunitas, hobi, kampus, kelompok ronda atau apapun namanya. Bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan komunitas itu sebagai tempat untuk saling menjaga dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jika selama ini komunitas itu telah diperoleh, pegang kuat dan jangan sampai berpaling dari mereka. Al-Quran mewanti-wanti perihal ini, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pekerjaan kita selepas Ramadan, merapat kepada orang-orang saleh dan mereka yang bersemangat untuk mensalehkan dirinya. Jika kita menemukan mereka, pesan Al-Quran, jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan pihak perhiasan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan diri kita sehingga spirit Ramadan selalu mewarnai hari-hari kita. Terlebih-lebih kita sebagai abdi dan sekaligus pengawal kedaulatan negara, agar negeri ini tetap aman damai, sentosa di bawah naungan dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Tugas sebagai kita abdi negara, tugas sebagai polisi semakin hari semakin berat, semakin penuh dengan tantangan, sehingga seorang polisi harus memiliki sikap dan watak presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan, sehingga berujung kepada pelayanan yang berintegrasi, modern dan mudah serta cepat.
Prospektif adalah kemampuan seorang polisi mampu melakukan prediksi yang sangat baik di tengah masyarakat, apa, bagaimana, kenapa, dan harus bagaimana, sehingga mudah mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Responsibilitas, standar profesional yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas. Transparan, terbuka, jujur dalam bertindak. Mari kita semuanya, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kedepankan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Mari kita isi hari-hari kita dengan amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan sebagai buah dari proses keberhasilan Ramadan kita. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh fitrah ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan amal-amal ibadah kita setelah kita ditempa Ramadan kurang lebih sebulan lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa kufi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka lakulli syai'in qadir. Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kamil kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, para guru-guru kami, para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini Engkau curahkan nikmat dan karunia-Mu kepada kami, di mana kami bisa menikmati suasana bahagia Lebaran tahun ini ya Allah. Ya Allah, Ramadan bisa saja pergi meninggalkan kami, tapi ya Allah, jangan Engkau sertakan pula kepergian amalan-amalan ibadah kami selama di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kepada kami keistiqomahan untuk selalu taat, abdi dan patuh kepadamu ya Rabb, agar kami benar-benar menjadi hamba yang takwa. Takwa kepadamu ya Allah, yang telah Engkau siapkan surga kepada kami. Kami yang hari ini berprofesi apapun ya Allah, berikanlah ya Allah kekuatan kepada kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami ya Allah, tanpa meninggalkan dan melupakan kewajiban kami terhadap-Mu ya Allah. Pandaikanlah ya Allah kami sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tambahkanlah rezeki yang banyak lagi halal kepada keluarga kami ya Allah. Panjangkan umur kami dengan hidup penuh dengan keberkahan ya Allah. Tinggikan ya Allah pangkat dan jabatan kami yang semata menjadi wasilah bagi kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu ya Allah ya Rabbi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.